Kali ini gue mau bahas lanjutan setelah nyobain Sony A7R5 dalam durasi yang cukup singkat. Ikutin video ini sampai habis karena memang kameranya menarik banget. Cuman dalam experience terbatas kita, ternyata ada hal yang menurut gue perlu untuk diimprove. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas lanjutan tentang Sony A7R5 setelah akhirnya gue cicipin dalam jangka waktu yang cukup terbatas. Karena video yang sebelumnya itu cuma unboxing doang, jadi sekedar impression doang, lalu kita dapat kesempatan buat nyobain. Tapi perlu di-note, ini bukan in-depth review karena waktu kita buat nyobain itu bener-bener terbatas. Ini juga sekarang di depan gue bukan A7R5, ini adalah Sony A7 IV karena A7R5-nya udah balik. Kita dapat kesempatan kurang lebih seminggu kemarin, tapi kita sekalian ada ke Panggalengan juga nyobain tripod. Begitu juga ada collab bareng motor trail listrik ya buat review Insta360 X3 yang kalian wajib banget buat tungguin juga karena videonya mantep banget di situ. Jadi waktu kita cukup terbatas gitu. So mungkin gue juga pengen minta maaf banget kalau misalkan pembahasannya belum terlalu komplit, tapi gue dapat beberapa note yang gue rasa mungkin agak berbeda dengan reviewer-reviewer di luar sana. By the way, jangan lupa juga kalau sebentar lagi kameranya bakal launching ya. Jadi kalian yang pengen nyobain hands-on dengan inovasinya yang baru banget di Sony A7R5 ini, jangan lupa buat ikutan acara launchingnya. Itu gue kasih linknya di deskripsi kalau kalian pengen registrasi. Dan untuk harga sendiri juga baru diumumin besok pas launchingnya. Jadi gue ketika bikin video ini gue belum tahu bakal dijual berapa di Indonesia. Secara fisik, kameranya si A7R5 ini bener-bener mirip banget sama A7 IV. Sebagai pengguna Sony A7 IV, gue merasa kontrolnya, layout tombolnya itu bener-bener familiar. Jadi buat kalian yang juga mungkin pengguna A7 IV, kalau misalkan mau upgrade ke situ menurut gue bukan hal yang sulit. Karena kontrolnya bener-bener mirip banget. Cuma ada perbedaan sedikit di menunya, dimana si A7R5 mendapatkan main menu ya, yang dikompil semua, sedangkan A7 IV tidak dapat. Yang gue harap Sony kedepannya bakal update firmware buat dapat menu itu juga. Jadi sedikit perbedaannya cuma di situ aja gitu, di softwarenya yang main menunya tadi. Secara fisik mirip banget, kecuali otomatis perbedaan paling besar adalah di layarnya, dimana dia tetap variangle tapi membawa layer mekanisme tambahan dengan tilt screen. Yang ini banyak banget dipuja-puja orang, dan gua pribadi setelah nyobain, fitur tersebut memang bisa gue bilang cukup membantu, nice to have, gue suka banget gitu kan. Cuman tidak seberpengaruh yang gua kira. Jangan salah paham, ini mungkin memang pendapat subjektif gitu ya, bias, karena gua sendiri adalah pengguna vari-angle banget, sudah terbiasa dengan vari-angle. Tapi buat teman-teman yang mungkin seorang fotografer atau yang biasa memang hanya di belakang kamera, bukan konten kreator yang nongol juga di depan kameranya gitu ya. Buat kalian yang memang rindu akan tilt mechanism, gua rasa ini bagus banget. Jadi ya jangan take my word for it gitu kan. Jadi kalian juga kalau bisa nyicipin di acara launchingnya gitu ya, biar tahu sengaruh apa dengan workflow kalian. Untuk image quality sendiri gue bisa bilang cukup bagus karena di sini dia membawa sensor yang sama atau identik dengan kamera generasi sebelumnya A7R4. Jadi masih sama-sama membawa sensor 61 megapiksel yang identik, dan memang dari dulu A7R4 juga mendeliver gambar yang udah cakep banget, tajam banget. Gua kemarin itu nyoba buat beberapa kali moto landscape, walaupun mungkin nggak begitu proper ya, karena gua sangat yakin gua miss GND filter di situ. Gue yakin kalau ada gradual filter bakal lebih oke lagi. Tapi gue bukan landscape photographer juga, jadi tolong diwajarkan. Cuman pas gua coba untuk motret di sana, gua pakai lensa itu lensa third party punyanya Sigma, lensa Sigma wide ya. Kalau nggak salah angkanya itu ini 16-28 mm. Jadi kenapa gua sampein ini perlu kalian note, yang gua pakai di sini adalah lensa zoom dan lensa third party. Jadi gambarnya mungkin tidak memaksimalkan 61 megapikselnya. Gue sih merasa tajam gambarnya, kalau kita lihat langsung hasilnya gambarnya cukup tajam. Cuman ketika punch in di zoom maksimal, jujur di 61 megapiksel gue berharap lebih dari apa yang gue dapat di sana. Balik lagi, karena lensa yang gue pakai juga mungkin tidak mengoptimalkan 61 megapiksel tersebut. Tapi ya itu biar jadi note buat kalian, karena Sony Indonesianya juga tidak meminjamkan gue lensa GM gitu kan buat
buat pengetesan yang lebih konkret, cuman ya itu buat jadi note kalian. Karena di foto tersebut gue cukup puas, cuman ketika zoom in banget gitu ya, kita punch in, waktu A7R4 kayaknya tuh lebih tajam gitu dibandingkan yang gue tes di sini. Tapi balik lagi, gue curiga ya itu ada andil di lensanya juga, yang lensa zoom gitu kan, lensa zoom third party, jadi ya cukup banyak apa sih bahasanya, cukup banyak apa ya bahasanya ya, ya itulah pokoknya cukup banyak hal yang mungkin mempengaruhi gitu kan, karena kan kalau lensa fix gitu, wide-nya wide fix harusnya lebih tajam, begitu juga kalau lensanya lensa bawaan GM Sony gitu kan harusnya cukup tajam. Karena ini juga yang gue coba bukan lensa artnya Sigma gitu, ini lensa kontemporer, jadi mungkin tidak memaksimalkan 61 megapiksel tersebut. Jadi kayaknya kata-kata yang gue cari tadi itu kompromi, jadi banyak kompromi dari lensa yang gue pakai ini. Lalu pas di sono gue motretnya pakai file RAW-nya juga, jadi RAW plus JPEG. Cuman sayangnya gue agak sebel, RAW-nya ini belum bisa dibuka di Adobe Lightroom. Memang hal yang biasa terjadi ketika ada kamera baru, cuman gue agak sebel aja karena kan sensornya sama 7R4 gitu ya. Secara kompatibilitas harusnya sama-sama aja di Lightroom. Harusnya dari pandangan seorang reviewer, bukan kamera engineer gitu ya. Tapi ya agak menyebalkan aja, gue jadi belum bisa ngetes file RAW-nya di sini, gue belum bisa ngasih data apa-apa ke kalian. Dan itu juga gue ngetesnya pakai file RAW normal ya, uncompressed RAW. Mungkin kalau RAW-nya RAW yang kecil sama yang sedang, yang baru aja dikenalin di kamera ini juga, mungkin itu bakal lebih butuh update di Lightroom-nya. Cuman di sini gue pakai yang uncompressed RAW biasa dan belum bisa, jadi ya itu RAW-nya belum bisa gue coba-coba, walaupun gue berharap banget sebenarnya, karena kan kalau di JPEG untuk highlight dan shadow-nya otomatis lebih terlimitasi gitu untuk gue explore di Lightroom-nya. Untuk autofocus sebagai highlight terbesar dari kamera ini juga yang gue rasain cukup bagus. Gue motoin Ska dari belakang dicukul, itu backlight banget karena menghadap ke arah matahari juga, tapi autofokusnya tetap nempel terus di kepalanya Ska. Cuman yang gue rasakan itu juga, gue nggak tahu ya itu sesignifikan apa, karena gue yakin A7 IV juga bisa menghandle autofocus di kondisi tersebut gitu. Gue yakin secara pengalaman gue, cuman kita sih belum ngetes langsung di sana karena waktu itu gue nggak bawa A7 IV-nya juga. Tapi ya itu gue belum ngetes begitu banyak sebenarnya soal autofokusnya. Yang jelas tetap take sharp di sekanya gitu, nempel di sekanya. Sama update yang dibawa juga adalah soal insect fotografi. Di sini gue sempat ngetes juga buat moto insect atau serangga. Dan yang gue rasain di sini nggak sebagus review-review yang gue lihat di luar sana. Karena gue di situ nyoba ada serangga yang bentuknya memang mirip banget kayak daun, itu dia nggak dapet. Begitu juga ada serangga yang warnanya agak kontras sebenarnya. Dia warnanya agak kecoklatan gitu dan autofokusnya lagi-lagi tidak dapat gitu. Dan kalian bisa lihat ya di monitornya itu insect autofocus nyala gitu dan dia tidak dapat. Mungkin karena lensa yang gue pakai lensa wide bukan lensa makro juga gitu ya. Mungkin itu berpengaruh. Cuman ketika gue set autofokusnya jadi point, gue arahin ke serangganya, itu dapat fokusnya gitu. Jadi mungkin bukan itu case yang terjadi di sini. Mungkin memang AI-nya belum learning sejauh itu. Tapi ya itu yang gue rasain, dan karena dia bentuknya atau sifatnya AI processing, machine learning, mungkin along the way dia bakal keep learning juga gitu sesuai dengan penggunaan kita. Tapi itu yang gue rasain untuk insect di sana, gue nggak melihat sebagus yang ada di review-review di luar sana. Tapi ya balik lagi, silahkan cobain nanti ketika launchingnya. Jangan sampai kalian nggak ikutan. Regis di kolom deskripsi. Lalu untuk video sendiri, gue belum coba banyak untuk si A7R5 ini. Balik lagi, karena momennya cukup terbatas. Gue belum coba banyak. Kalau nggak salah dia videonya bisa 8K, gue juga belum coba. Dia bawa format-format baru juga gitu kan. Kayak si A1, A7S3, dan lain sebagainya. Sony yang terbaru. Tapi balik lagi, gue belum begitu coba. Karena bukan highlight dari kameranya juga sebenarnya. Tapi ya, paling cuma segitu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini gitu. Beberapa informasi tambahan setelah gue nyicipin dalam durasi yang cukup terbatas. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi kalian gambaran yang cukup jelas. Dan kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Dan buat yang mau nyobain langsung, silahkan cek link yang ada di deskripsi buat ikutan event launchingnya.